Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam punya surga, kami mengucap syukur Tuhan baru berkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan firman yang kami dengarkan boleh mengambil tempat di hati kami. Kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, fokus pada kelebihan. Ayat intinya saya ambil dari Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Suatu ketika seekor burung merasa dirinya tidak berharga. Ia merasa dirinya tidak bisa seperti bebek yang bisa meluncur di atas air dan sesekali menyelam ke dalamnya. Burung itu lupa bahwa ia sebenarnya punya kelebihan, yakni kemampuan terbang melintasi angkasa. Di sisi lain, si bebek juga merasa dirinya kurang berharga. Ia pengen jadi seperti burung yang bisa terbang ke sana kemari. Jadi kalau mau bepergian, tidak perlu capek-capek jalan atau berenang. Rupanya ia tidak sadar kalau sebenarnya ada banyak burung yang menginginkan kemampuan berenangnya. Saking kepengennya punya sayap, ia justru melupakan betapa istimewanya dan beruntungnya dia karena punya selaput di kakinya. Dalam perumpamaan talenta, kita tahu kalau ada 3 hamba yang masing-masing diberi talenta oleh Sang Tuhan. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2, dan ada yang dikasih 1. Talenta ini sebenarnya juga bicara soal kelebihan. Saat kita dikasih talenta, itu artinya kita juga dikasih kelebihan. Jadi meski punya kekurangan, tiap orang juga pasti punya kelebihan. Meski jumlahnya memang tidak sama. Ada yang kelebihannya itu banyak, dalam arti dia bisa melakukan banyak hal. Entah itu pintar dalam berhitung, main musik, khotbah, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang kelebihannya sedikit. Gak masalah juga kalau sedikit. Toh itu juga sudah termasuk kelebihan. Sayangnya banyak dari kita justru fokus pada kekurangan daripada kelebihan. Akibatnya kita gagal mencintai, menghargai, dan menerima diri apa adanya. Karena kita terus-menerus fokus pada kekurangan yang kita miliki. Hari ini kita saatnya mengubah pola pikir kita. Ketimbang terus fokus pada kekurangan, coba periksa apa saja kelebihan yang kita miliki. Tidak ada? Tidak mungkin. Sebab faktanya Tuhan pasti memberi setidaknya 1 talenta buat kita. Temukan talenta atau kelebihan itu, lalu fokuslah dan coba kembangkan serta maksimalkan. Dengan demikian kita jadi lebih bisa menghargai dan menerima diri kita apa adanya, terlepas dari segala kekurangan yang kita miliki. Dan yang lebih penting dari itu, jangan pernah menganggap remeh talenta atau kelebihan yang Tuhan sudah kasih itu. Karena banyak orang nyatanya menginginkan kelebihan itu, seperti hanya burung dan bebek dalam cerita di atas. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan talenta itu. Hamba yang baik adalah mereka yang mengembangkan talentanya. Setiap apa yang Tuhan beri kepada kita dipergunakan sebaik-baiknya dan dikembangkan. Entah itu kemampuan materi, tenaga, jabatan, ilmu, kesehatan, apapun itu. Dipergunakan dengan bijaksana dan dikembangkan talenta itu. Tuhan sangat senang melihat kita mempergunakan dengan baik kepercayaan yang Tuhan berikan. Lalu bagaimana memperoleh kepercayaan yang lebih besar? Maka kata tuannya itu kepadanya,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jelas bahwa orang yang mengembangkan talenta yang diberikan kepada mereka akan memperoleh kepercayaan dan perkara yang lebih besar. Sedangkan orang yang tidak mengembangkan talenta yang daripadanya akan diambil. Jangan sekali-sekali kita menyanyiakan talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebab setiap kita yang tidak mengembangkan talenta akan diambil daripadanya. Inti dari renungan pagi kita pada pagi hari ini sebenarnya bukanlah seberapa banyak talenta yang kita miliki, namun bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita seandainya orang yang memiliki satu talenta, mengembangkan talenta yang dimiliki, sedangkan yang memperoleh banyak talenta tidak mengembangkannya. Tentu saja dari orang yang dipercayakan talenta besar sekalipun akan diambil dan diberikan kepada siapa yang mau mengembangkan talentanya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Inilah cara kerja Tuhan. Setiap orang yang setia mengerjakan dan mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya akan memperoleh lebih hingga melimpah. Namun yang tidak mengembangkannya daripadanya akan diambil. Maka jangan heran orang-orang yang setia semakin diberkati, sedangkan yang tidak daripadanya akan diambil. Tidak perlu meminta talenta yang besar, namun kerjakan seberapa talenta yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Ingin karirmu menanjak, kerjakanlah pekerjaanmu sekarang dengan baik. Ingin banyak uang, pergunakanlah dan kembangkanlah uang yang saat ini ada di tanganmu. Ingin pelayananmu lebih baik kepada Tuhan, kerjakanlah pelayananmu dengan baik hari ini. Tuhan senang dengan orang yang mempergunakan talentanya dengan baik dan dengan senang hati akan melimpahkannya. Tidak perlu fokus pada talenta orang lain yang mungkin lebih besar. Kembangkanlah talentamu hingga berlimpah. Barang siapa setia terhadap perkara kecil, kepadanya akan diberikan perkara yang besar. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk tetap fokus pada kelebihan yang Tuhan sudah berikan, sehingga kita dapat berkembang dengan baik. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat talenta yang kami miliki masing-masing saat ini. Biarlah kami boleh mempergunakannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah sehingga kami mau mengasah talenta yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami berguna bagi sesama kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.